Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Mohon maaf oleh karena renungan pagi ini tidak dibuat dalam bentuk video di pagi hari ini oleh karena satu dan lain hal. Untuk itu mari kita dengarkan audio renungan harian kita hari ini 22 September 2020. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami akan dengarkan di pagi hari ini. Biarlah pekabaran firman Tuhan akan menjadi roti hidup sepanjang hari ini. Kami boleh dikuatkan di perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita di pagi hari ini dengan judul Misi-misi rumah tangga. Misi-misi rumah tangga. Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Sekali lagi, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Matius 25 ayat 35. Misi rumah tangga itu melampaui lingkungan anggota-anggota keluarga itu saja. Rumah tangga pengikut Tuhan harus menjadi sebuah pelajaran yang menggambarkan keunggulan dari prinsip-prinsip hidup yang benar. Gambaran seperti itu akan menjadi satu kekuatan demi kebaikan di dunia ini. Jauh lebih berkuasa daripada khotbah manapun yang dapat dikhotbahkan adalah pengaruh dari sebuah keluarga yang benar atas hati dan kehidupan manusia. Banyak lagi orang lain terhadap siapa kita menjadikan rumah tangga kita suatu berkat. Hiburan sosial kita janganlah diatur oleh ketentuan kebiasaan dunia, melainkan oleh roh Tuhan dan pengajaran dari firman-Nya. Bangsa Israel di dalam semua pesta mereka mengikut sertakan orang miskin dan orang asing, dan juga suku Lewi yang merupakan pembantu imam di bait suci maupun guru agama dan misionaris. Mereka ini diperlakukan sebagai tamu-tamu bangsa untuk membagikan keramah tamahan mereka dalam semua pertemuan sosial dan pesta rohani, dan untuk dirawat dengan baik waktu sakit atau sedang memerlukan pertolongan. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya kita undang ke rumah kita. Betapa besar sambutan seperti itu akan menghibur dan membesarkan hati perawat atau guru utusan Tuhan. Orang yang berbeban berat, ibu yang bekerja membanting tulang, atau orang yang lemah dan lanjut usia yang sering tidak mempunyai rumah dan bergumul dengan kemiskinan dan banyak kekecewaan. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, Yesus katakan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Lukas 14 ayat 12 hingga ayat 14. Inilah tamu-tamu yang tidak akan terlalu membebani engkau bila mengundang mereka. Tidak perlu engkau menyediakan bagi mereka jamuan yang mewah dan mahal. Tidak perlu engkau berusaha untuk pamer kehangatan sambutan yang ramah, satu tempat di ruang keluarga, satu kursi tambahan di meja makan. Kesempatan untuk membagikan berkat pada waktu berdoa akan menjadi bagaikan seberkas kenikmatan surga bagi banyak orang seperti mereka. Rasa simpati kita harus mengalir melampaui batas diri kita dan lingkungan dinding keluarga kita saja. Banyak kesempatan bagi mereka yang mau menjadikan rumah mereka suatu berkat bagi orang lain. Pengaruh sosial adalah suatu kuasa yang ajaib. Saudaraku,
Kalau pada waktu lalu kita pelajari keluarga itu harus menjadi misionaris di lingkungan di mana keluarga itu berada. Nah, pertanyaannya, menjadi misionaris apa yang kita mau bawakan? Pelajaran yang lalu kita bawakan dengan senyum kita, dengan tutur kata yang lembut kepada para tetangga kita, dengan roh kerohanian dari keluarga kita, dari anak-anak kita, dan lain sebagainya. Dan poin kita untuk hari ini, menjadi misionaris, membawakan misi rumah tangga kita ke orang di sekitar kita adalah mengundang mereka untuk menghadiri jamuan makan di rumah kita. Mungkin poin ini penting. Kenapa? Karena kita ingat Yesus ketika dia menjangkau orang, dia juga sering memberikan atau menyediakan makan kepada orang-orang itu. Maka bagaimana kita menolong tetangga-tetangga kita untuk boleh datang kepada Tuhan? Maka salah satu cara yaitu misi rumah tangga, mengundang keluarga-keluarga di sekitar kita untuk makan. Tentu ini perlu dipersiapkan, tentu kita perlu mempertimbangkan semua hal, ya, termasuk budget, persiapan rumah dan lain sebagainya. Tapi di sini pelajaran kita ini adalah jangan terlalu menyediakan yang mewah-mewah. Nah, jadi yang diundang bukanlah orang-orang yang mewah-mewah tadi, orang-orang yang kaya, tetapi undanglah orang-orang yang berkekurangan. Konsepnya di sini adalah undanglah orang-orang yang kemudian dia tidak dapat mengundang Anda ke rumahnya. Karena kalau saudara undang orang lain makan, orang lain juga membalas undang saudara, maka ini sudah kelihatan seperti perlombaan, ya, saling beradu satu dengan yang lain. Tapi pelajaran kita, kalau kita mengundang orang yang tidak mampu membalas yang kita lakukan, maka yang dibalas kepada kita itu dilakukan oleh surga. Dan inilah pengaruh sosial yang ajaib dalam renungan kita hari ini. Katakan, baik, mari kita coba mempraktekkan itu sehingga ini dapat menjadi berkat. Bukan cuma mengundang makan di rumah seperti yang biasanya kami buat, misalnya menyediakan hadiah Natal atau hadiah walaupun kecil, walaupun sedikit, ya, kepada orang tua. Di kompleks kami pernah ada orang yang tua, kami sediakan dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini juga punya banyak sekali pengalaman itu. Tetapi yang baru mendengarkan ini dan belum punya pengalaman itu, ajakan kepada kita pada saat ini, mari kita lakukan ini kepada sesama kita yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Kita bawa pekabaran ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang indah pagi hari ini. Bantu kami Tuhan, tolong kami agar memiliki motivasi yang suci, yang murni di hadapan Tuhan terkait dengan keluarga kami sebagai misionaris di tempat di mana keluarga kami berada. Ada satu pelajaran penting hari ini kami pelajari, kiranya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan kasih Allah boleh menjadi bagian kami semua di dalam segala rencana kami, dalam segala apa yang kami rencanakan itu, semua terjadi hanya di dalam pengendalian kasih Tuhan saja. Hamba mendoakan khusus untuk keluarga Krey Rumah Ropen, teristimewa Ibu Regina Krey Rumah Ropen, yang di dalam keadaan membutuhkan jamahan Tuhan. Oh Tuhan, ketika hamba-Mu berdoa, hamba percaya orang tua yang ada di Manokwari juga sementara berdoa. Persatukanlah doa-doa kami Tuhan. Oh Tuhan, bantulah. Kalau yang dibutuhkan paling utama adalah kesembuhan, Tuhan kiranya sembuhkan. Kalau kesembuhan itu membutuhkan sarana untuk berangkat ke Jakarta, sediakanlah kiranya berkat-berkat untuk pembelian tiket dan selanjutnya untuk berobat di sana. Kami tidak tahu ya Tuhan maksud-Mu dari semua ini, hanya kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Hamba juga berdoa untuk saudara Hendrik Pagiling dan juga keluarganya yang dalam keadaan kurang sehat. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberkati. Dan biarlah kiranya melalui makanan, minuman yang dikonsumsi itu dapat memberikan kekuatan, kesembuhan,
Dan teristimewa doa hambamu adalah juga imannya kuat di dalam Tuhan. Oh Tuhan di sorga, terima kasih Engkau dengar doa kami di pagi hari ini. Ampunilah segala dosa dan segala kekurangan-kekurangan kami. Kami persembahkan kehidupan kami dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian kita di hari ini. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.